Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Eza. Tapi kali ini kita akan mendengarkan salah satu materi pesantren Ramadan di SMA Negeri 1 Payakumbuh, yaitu mengenai PDRI. Karena Minangkabau ternyata pernah menjadi ibu kota darurat Republik Indonesia. Selamat menyimak. Time stretching, time stretching. Sebagaimana disampaikan Pak Erwin tadi, bahwa tidak semua kita, tidak semua kita yang berkesempatan hadir di sekolah dalam kondisi sekarang ini. Ini terkait kondisi, terlepas dari hal-hal yang situasional seperti masalah ajal maut yang tidak memperkenankan kita bertemu, maka ini yang perlu kita syukuri. Kemudian selawat beriring salam tentu tak lupa kita unjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan panduan, bimbingan lengkap kepada kita, jumlah dan juknisnya, bagaimana kita menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Karena kita diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah. Artinya kitalah di punggung kita lah, pada kita lah tanggung jawab bagaimana menempatkan kemaslahatan, bagaimana mewarnai dunia ini dengan hal-hal yang positif. Jadi inilah panduan-panduan inilah, baik aturan-aturan ilahiyah yang disampaikan lewat firman Allah ataupun contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat atau yang dituangkan dalam hadis, itu semua adalah petunjuk bagi kita semua untuk melakoni perjalanan kehidupan di muka bumi ini. Seperti acara kita tadi dibuka dengan surat Al-Rum, kekuasaan. Siapa yang punya kuasa seluruh alam semesta ini? Nah, ini kita dibawa ke sana. Maka di kesempatan ini mudah-mudahan kita juga bersama-sama, termasuk dengan materi yang saya hantarkan ini, tentu tidak terlepas dari itu. Kita membahas masalah PDRI, tapi tentu kita harus tahu untuk apa kita mempelajari, atau materi ini disajikan kepada kita. Pesantren Ramadan yang dilakukan di sekolah-sekolah saat ini, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat, juga adalah kesempatan bagi kita, untuk mengevaluasi, mengisi kekosongan-kekosongan yang mungkin terjadi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas atau dalam proses formal dalam kegiatan sekolah. Maka untuk itu juga ketika Pak Erwin menyampaikan bahwa saya diminta untuk menyajikan materi ini, saya juga berusaha menuangkan, akan menyajikan kepada kamu-kamu semua materi yang mungkin juga jarang. Sudahlah tadi juga disampaikan masalah PDRI ini jarang disampaikan, dipublikasikan. Materi ini juga mungkin jarang, yang akan saya sampaikan ini jarang sekali
akan disampaikan secara terbuka, tetapi ini harus kita ketahui semua, karena memang kita sekarang berada di dalam situasi kondisi yang dipengaruhi oleh berbagai unsur yang kadang-kadang itu bukan kadang-kadang sering malah menyulitkan kita untuk bisa menyajikan sesuatu itu apa adanya. Sebab pihak-pihak lain pun, seperti sekarang dengan adanya media sosial, internet, itu di samping merupakan hal yang positif, bisa menjadi senjata bagi kita, tetapi juga sebaliknya bisa menjadi senjata bagi pihak-pihak lain yang tidak menginginkan kita ini berkembang secara positif. Sehingga banyak sajian-sajian di media sosial, di internet dengan beragam softwarenya itu yang perlu kita sikapi secara bijaksana. Sekarang masuk ke materi yang ingin saya sampaikan. Sebagai pengantar perkenalan tadi saya sampaikan, saya Yulfian Azrial, kalau di media sosial atau di kelompok-kelompok masyarakat, karena saya banyak juga berjalan dari nagari ke negari sejak tahun 2001 itu memang menjadi penggerak masyarakat untuk memperjuangkan kembalinya kedaulatan masyarakat adat kita di segala aspek kehidupan ini. Sehingga berbahagia sekali saya diberikan kesempatan bertemu dengan kita semua di sini, dan mudah-mudahan ini bisa kita maknai dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan di bulan Ramadan biasanya punya makna yang berlipat-lipat dari kegiatan serupa yang kita lakukan di luar Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita masuk ke masalah materi. Materi PDRI merupakan materi sejarah. Sejarah tentu asal katanya sajar, pohon dalam bahasa Arab itu, karena interaksi kita dengan Jazirah Hejaz itu ini terkondisikan oleh faktor alam sejak lama, sehingga kita pun secara genetik ketika dianalisa oleh para ahli biologi itu rata-rata juga punya gen-gen yang diturunkan dari Jazirah Arab itu, yang tentu juga bercampur dengan DNA dari yang lainnya. Ini kedekatan kita, kalau saya sebut masalah faktor klimatologi itu tadi, bahwa setelah terjadinya dangkalan Sunda itu, kalau dalam kajian-kajian kami itu Malayapura lama, Minangkabau lama itu yang merupakan tinggalan dari tanah Bosa, yang merupakan kalau dalam Tambur disebut sebagai tempat asal usulnya nenek moyang kita di bawah pimpinan Zulkarnain yang ada diceritakan dalam Al-Quran itu. Kemudian terjadi perubahan geologi itu, sehingga terjadi tsunami raksasa akibat letusan beruntun gunung-gunung purba, maka akhirnya tersisalah kemudian yang dalam buku-buku kamu lihat sebagai yang disebut sebagai dangkalan Sunda itu, Jadi ketika itulah terpisahnya, maka kemudian faktor klimatologi yang menemukan itu, kalau bahasa awaknya, kalau ini awak dari pantai barat Sumatera itu menggunakan tenaga angin pada satu musim, maka mendareknya di Yaman Selatan itu udah ke Hadramaut. Begitu juga sebaliknya.
balai gitu dari situ dengan menggunakan angin musim itu. Nah, ada yang belajar angin musim, lah. Kalau di Khatulistiwa itu kan namanya angin mati, ya kalau faktor klimatologi itu. Aku yang diantar dulu ke pantai barat Sumatera. Itulah yang menyebabkan mako hubungan awak itu memanglah terjalin sangat lama. Lalu hubungannya dengan itulah sejarah ya untuk orang ketahui. Jadi kita masuk ke materi sejarah yang Abu Agih judul warisan nilai leluhur dalam perjuangan PDRI. Kenapa perjuangan PDRI sangat penting? Ya, untuk perkenalan nanti bisa dilanjutkan saja. Nah, kalau yang ada aktif di media sosial atau di Google, tulis saja Yulfiat Azriel. Mudah-mudahan banyak itu keterangan. Mudah-mudahan kegiatan saya juga nampak di sana. Mudah-mudahan ya, tidak sulit untuk melihat. Sehingga waktu yang terbatas ini kita manfaatkan untuk membicarakan materi ini dengan sebaik-baiknya. Kita lanjut latar belakang berdirinya PDRI, ya. Latar belakang berdirinya PDRI. Mungkin biasanya kajian-kajian tentang PDRI itu langsung saja dimulai ketika pasukan Belanda menggempur Yogyakarta dan Bukit Tinggi, ya, gitu kan. Tapi sekarang karena kita di pesantren Ramadan, saya akan sampaikan lebih ke dalam lagi. Ya, bisa menyimak semua? Bisa di sana? Di situ bisa? Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pegangan, bisa kemudian menjadi bahan bagi kamu-kamu semua untuk melanjutkan kajian ini dan menjadi bahan juga untuk menyikapi persoalan di kehidupan kita ini, ya. Memang dikatakan bahwa berdirinya PDRI di wilayah Minangkabau ini mengejutkan dunia pada tahun kisaran 1948-1949 itu, ya. Nah, kita jemput ke belakang. Ada kepentingan apa, ya? Ada kepentingan apa orang-orang Eropa itu harus menaklukkan bangsa kita? Kenapa mereka bersekutu ramai-ramai melumpuhkan wilayah-wilayah termasuk wilayah kita ini, sehingga akhirnya kita tercerai-berai, memisahkan kita dengan Malaysia, memisahkan kita dengan Filipina, memisahkan kita dengan Brunei, memisahkan kita dengan kepulauan-kepulauan Hawaii di Pasifik sana sampai dengan Madagaskar. Ya, yang di dalam buku Tan Malaka yang dicita-citakan kemerdekaan oleh Tan Malaka itu justru dari Madagaskar itu sampai ke pulau-pulau di Pasifik. Itu yang ditulis oleh Hamengkubuwono X dalam bukunya. Ya. Sekarang kita kembali, ada persoalan apa sebenarnya? Maka sejarah ini seperti yang kita sampaikan tadi merupakan sebuah pohon. Artinya apa? Dia bersambungan. Ada akarnya, ada pohonnya, ada cabang, ada ranting. Maka ketika kita melihat sejarah, ini apanya ini? Kita harus paham. Ya? Oh, ini rantingnya. Oh, kalau rantingnya mana cabangnya? Kalau ini cabangnya mana pohonnya? Gitu kan? Itu jelas. Sehingga segala sesuatu itu bisa kita
simak, kita pahami secara utuh. Sebagaimana kita umat Islam itu diwajibkan, ya, diajarkan bagaimana memahami sesuatu itu secara kafah. Nah, kalau bahasa kamu mungkin secara paripurna, gitu kan, secara multidimensi. Latar belakang utama, ya, terjadinya penaklukan, penyerbuan, penjajahan ke benua Asia, Afrika, terutama itu wilayah-wilayah yang banyak masyarakat muslimnya, itu yang dikenal sebagai gerakan 3G, ya, Glory, Gospel, Good. Glory itu bagaimana mereka menaklukkan kekuasaan untuk menjajah dan menjarah kekayaan yang ada di wilayah umat Islam itu. Nah, bahkan dalam catatan Columbus, ya, ketika dia mendarat di benua yang sekarang disebut benua Amerika itu, di sana mereka temui begitu banyaknya masjid-masjid yang megah, ya, begitu banyaknya masjid-masjid yang megah di benua Amerika itu, jangankan di tempat kita, gitu kan. Kalau sekarang itu, nah itu jadi hilang, inilah yang hilang kemudian. Bahkan negara bangsa India itu diambil alih oleh mereka dan mereka mendirikan negara di atas itu. Sama dengan kasus yang terjadi di Australia, saudara-saudara kita di Australia. Nah, inilah yang dimaksud dengan meraih kemenangan dan berkuasa untuk total-totalnya mereka itu, ya. Sedangkan di Indonesia, ya, di Indonesia hal ini tidak terjadi sepenuhnya. Nah, inilah yang membuat mereka terus berusaha bagaimana bisa menguasai wilayah kita ini, ya. Sekarang kita lihat ada 3 peristiwa besar yang dekat di wilayah Minangkabau ini yang biasa sering membuat rancu kita, termasuk dari segi istilah. Di awal ini coba saya jelaskan ke kita semua. Yang pertama yaitu terkait Padri, perang Padri, ya, yang memunculkan tokoh-tokoh Haji Piobang, Haji Sumani, Haji Miskin, atau murid-muridnya seperti seperti Tuanku Narence, Tuanku Imam Monjol, Tuanku Tambuse, Tuanku Rao, ya. Ini bukan perang biasa. Peristiwa Padri ini juga bukan peristiwa biasa. Inilah perang terlama di sepanjang zaman. Bermula dari tahun 1803 sampai 1845. Kalau dalam buku-buku itu banyak disebutkan 1821 sampai 1837. Tapi sebuah peristiwa tentu didahului oleh persiapan-persiapannya. Kalau dalam militer itu ada operasi intelijen juga segala macam. Maka perang itu kalau kita lihat mulainya dari 1803, mulai Haji Piobang, Haji Miskin, Haji Sumani itu datang karena ini terkait juga karena ini adalah jenderal-jenderalnya bangsa Turki, maka langsung ini menjadi target. Setelah dipecah belahnya Jazirah Arab menjadi Arab Saudi, Syria, Irak, sebagaimana kita lihat sekarang, sebelumnya kan itu satu semua, Mesir, Libya, ini mereka bergerak ke selatan untuk target selanjutnya memecah belah wilayah di selatan. Ya. Istilah Padri ini dimunculkan oleh Profesor Fett yang tidak pernah ke daerah di Indonesia, apalagi ke Minangkabau. Dan istilah itu sampai sekarang itu dipakai. Padri itu arti katanya itu bidari dari bahasa Spanyol, Prancis, gitu kan. Artinya pendeta.
Jadi artinya perang pendeta. Ya, itu dari sisi mereka. Karena targetnya seperti yang kita sampaikan tadi adalah memang untuk penghancuran wilayah-wilayah Islam untuk kemudian melakukan kristenisasi. Ya, ujungnya itu. Nah, itu yang disebut gospel itu tadi. Ya. Kemudian ada PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Lokasi peristiwanya juga sama, tidak jauh beda, meliputi wilayah yang sama di daerah kita di pusat alam Minangkabau. Ya, itu terjadi pada tahun 1948 dari tanggal 18 itu penyerangan berakhir 13 Juli tahun 1949. Kemudian PRRI, tragedi PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, ini terjadi pada tahun 50-an, 57 dan 59. Ya. Ini juga kalau kita lihat sejarah secara utuh, ini sebenarnya terbuka saja, di dalam sejarah ada. Cuma kadang-kadang kita itu sekedar membaca lewat saja. Bahwa dikatakan yang memproklamirkan PRRI itu Simbolon, Zulkifli Lubis dan intelijen ketika itu. Ya. Nah, akhirnya yang dibantai siapa? Lagi-lagi di sini. Ini orang-orang yang baru pulang dari Amerika semua. Ini 3 peristiwa yang berkaitan. Itu makanya saya bilang, ada apa? Kenapa begitu penting menghancurkan wilayah ini oleh mereka? Jadi kalian akan menghadapi ini juga yang terjadi sekarang, gitu kan? Kalian akan menghadapi hal yang mungkin bisa lebih berat, ya, karena sejarah itu biasanya kan berulang. Apalagi sekarang kita masih muncul, masih tegak berdiri kokoh sebagai orang Minangkabau yang merupakan unsur pendiri terbesar dalam republik ini. Ya. Maka ketika terjadi PDRI, ya sebelum itu kita ini yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kenapa Minangkabau perlu ditaklukkan? Minangkabau jangan dipandang daerah provinsi Sumatera Barat sekarang saja. Ini baru daerah pusatnya. Dengan Riau itu baru pusatnya. Dengan Sumatera Tengah lama itu. Wilayah Minangkabau lama itu kan itu sudah dikatakan. Dari, kalau Tan Malaka menyebut itu dari Madagaskar sampai ke Hawaii. Cuma akhirnya itu yang diganti, ya, dipecah-pecah, sehingga kesatuan itu tidak ada. Yang namanya Melayu itulah, Melayu itu Minangkabau, ya, karena masyarakat, ya, pertama, ya, kenapa? Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, masyarakat di pusat alam Minangkabau adalah pewaris ajaran Islam. Sekali lagi, pusat alam Minangkabau adalah pewaris ajaran Islam atau ajaran tauhid yang disiarkan sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syed alaihissalam, Nabi Idris sampai ke disempurnakan di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang kita dikirim Islam itu di zaman Nabi Muhammad saja. Padahal semua Nabiullah, semua Rasulullah seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, agamanya hanya satu, Islam. Inna dina indallahi Islam, artinya apa? Tidak ada agama yang lebih sempurna selain daripada Islam. Tidak mungkin Allah SWT itu menurunkan agama yang tidak sempurna kepada Rasul-Rasul yang lain, Nabiullah yang lain, dan juga banyak ayat-ayatnya itu, ya, yang menjelaskan bahwa mereka itu adalah Muslim, ya. Ini bisa di sesi-sesi yang lain, ya, bisa kita ungkap di diskusi, bukan di kesempatan ini, ya, kalau ini terbatas. Kemudian karena pusat alam Minangkabau merupakan homeland of Melayu, artinya tanah asal bangsa Melayu yang tersebar ke Austronesia ini.
Ya. Kenapa? Seperti dikatakan Plato, kehidupan bermula di sekitar daerah Khatulistiwa. Dan daerah Khatulistiwa pada zaman Pleistocene itu yang ada kehidupan itu baru di sekitar wilayah kita. Nah, ini kajian lain lagi ini. Ya. Kalau di dalam buku saya Khazanah Asal-Usul Minangkabau itulah kita tuangkan dalam dua buah buku setebal 250 halaman. Ya. Kemudian masyarakat Minangkabau bisa menjadi pemersatu Islam di seluruh dunia karena punya hubungan langsung sejak lama dengan berbagai pusat-pusat masyarakat Islam di dunia. Nah ini, ya, ini kamu yang menindaklanjuti nanti ya untuk membahasnya. Sekarang kita dudukkan pula kenapa PDI 18 Desember 48 itu sangat penting ya. Ya. Jadi kepada kita semua, sebagaimana kita telah banyak juga yang membaca dari sumber-sumber sejarah ya, bahwa pada tanggal 18 apa tadi? Ya. Nah, kita lihat 18 Desember ya. 18 Desember 48 itu setelah Perang Dunia Kedua ya, maka ibu kota Republik Indonesia, apa ibu kota Republik Indonesia pada saat itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari belantara Pulau Sumatera ini. Yang namanya darurat, tentu para pejuang kita ini bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Banyak tempat, ya, banyak masyarakat yang terlibat. Mungkin itu seperti yang disampaikan Pak Edwin tadi, mungkin itu kakek-kakek kita, gitu kan, orang-orang tua kita, mungkin mereka terlibat. Karena tidak mungkin para pemimpin kita itu bisa kokoh berdiri tanpa bantuan para pejuang-pejuang yang ada di kelilingnya. Jadi beberapa lokasi di mana aktivitas pejuang itu mungkin banyak disebut-sebut ya dalam buku literatur sejarah. Kalau kita runut tadi mulai dari Bukit Tinggi, Gadunnya kan, Piobang, Alaban, Ampalu, Koto Tinggi, Sungai Gadok, Bangkinang, Sumpur Kudus, Bidar Alam, Situjoh Batu, terakhir di Padang Gopang ya, ketika tim dari tim Hatta dari pusat dari Jawa itu datang menemui pemimpin PDI. Nah, itu. Jadi banyak ya kalau kisah-kisah tentang ini mungkin masing-masing daerah yang punya kisah-kisah sendiri. Nah, ini barangkali tugas kamu nanti bisa mengumpulkan Antasera itu sehingga sejarah ini bisa kita tangkap secara utuh. Dalam buku saya juga tidak dituangkan semuanya karena ini memang buku ini sengaja kita peruntukkan sesuai judulnya itu tonggak sejarah perjuangan PDI ya, jadi tonggak-tonggaknya saja. Belum kita masukkan walaupun bahan-bahan itu ada ya, itu barangkali karena dari tahun 1980-an dulu waktu saya masih sekolah di SMA ini saya juga mulai rajin menghimpun itu ya. Mungkin pihak-pihak lain waktu itu tidak berminat untuk menggarap apalagi menuliskan, bahkan tidak berani menuliskan tentang PDI. Ketika itu kita telah menulis juga di sejumlah media cetak yang ada, gitu kan. Nah, maka ini sengaja kita tuliskan mengacu ke tonggak-tonggak besarnya.